Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita jumpa kembali dalam pembelajaran daring Al-Islam bersama saya, Bu Siti Muawanah. Hari ini kita sudah memasuki bab yang ketiga, yaitu tentang harta dan tanggung jawab. Karena kita masih pada materi Al-Quran hadis, maka dari itu pembahasan pada pagi hari ini tentang harta dan tanggung jawab itu di dalamnya akan membahas yang pertama adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 77, Quran Surat Al-Hasyr ayat 7, Quran Surat Al-Tahrim ayat 6-7, dan juga Quran Surat Maryam ayat 93 sampai dengan 96. Sebelum kita membahas mengenai ayat-ayat Al-Quran tentang harta dan tanggung jawab, kita juga perlu tahu apa artinya harta dan juga tanggung jawab. Harta secara terminologi bahasa Arab disebut al-mal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Oleh sebab itu, manusia itu cenderung ingin memiliki dan menguasai harta. Sedangkan menurut pengertian etimologi adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun manfaat dari barang seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal. Sedangkan tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Adapun kandungan ayat pada surat ini adalah perlunya menyeimbangkan kepentingan hidup di dunia dan di akhirat, karena kehidupan duniawi dan ukhrawi merupakan satu kesatuan, sehingga kehidupan dunia adalah sarana untuk mencapai tujuan akhirat. Kewajiban bagi setiap manusia untuk berusaha memperoleh harta secara maksimal dalam batas yang dibenarkan oleh Allah. Tetapi dari harta yang diperoleh harus dimanfaatkan untuk menggapai kebahagiaan ukhrawi, antara lain dengan cara disedekahkan sesuai dengan tuntunan agama. Perintah berbuat baik dan larangan melakukan perbuatan yang bisa merusak akidah. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ma afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walirrasuli walidhil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, apa saja harta rampasan fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, dan anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Adapun isi kandungan dari ayat ini adalah kewenangan untuk membagi harta rampasan itu adalah pada Allah. Harta rampasan di sini yang dimaksud adalah harta yang ditinggalkan oleh musuh ketika peperangan. Nah, inilah yang dinamakan harta rampasan. Kemudian menurut penempatan Allah bahwa harta rampasan itu menjadi milik Rasul atau pemimpin tertinggi umat setelah wafatnya Rasulullah, para kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang terlantar dalam perjalanan. Pembagian ini untuk memastikan supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya, karena harta itu selain bisa dimiliki pribadi, juga harta berfungsi sosial. Setiap muslim harus tunduk dan patuh terhadap kebijakan dan ketetapan Allah dan Rasul-Nya dalam bidang apapun. Ayat ini juga menunjukkan bahwa harta negara harus dikelola demi kepentingan rakyat, terutama harta rakyat kecil. Quran Surat Al-Tahrim ayat 6-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadhirul yawma innama tujazawna ma kuntum ta'malun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Hai orang-orang kafir, janganlah kamu mengemukakan uzur pada hari ini. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan dari ayat ini adalah kegiatan dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah tangga. Kendati ayat tersebut secara redaksional
tertujukan pada kaum pria atau ayah bukan berarti hanya tertuju kepada mereka, tetapi meliputi ayah dan ibu. Kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan juga pasangan masing-masing, sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya supaya terhindar dari api neraka. Neraka dilukiskan sebagai tempat penyiksaan, yang bahan bakarnya adalah manusia-manusia kafir dan juga batu-batu berhala. Neraka tersebut juga dijaga oleh para malaikat yang keras dan tegas dalam melaksanakan tugas penyiksaannya. Lantaran orang-orang kafir ketika di dunia enggan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Pada hari kiamat nanti, orang-orang kafir tidak ada yang bisa menyelamatkan diri dari siksa Allah. Lantaran keingkarannya ketika di dunia, mereka dibalas dengan neraka. Quran Surat Maryam ayat 93 sampai 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In kullu man fis samawati wal ardi ila atir rahmani 'abda. Laqad ahsahum wa 'addahum 'adda. Wa kullahum atihim yawmal qiyamati farda. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Artinya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Kandungan dari ayat ini adalah penegasan Allah bahwa pada hari kiamat nanti, masing-masing orang akan menghadap kepada Allah sendiri-sendiri, tanpa busana yang menutupi aurat mereka. Tidak ada seorang pun yang bisa membantu walau waktu hidup di dunia mereka mempunyai harta yang cukup. Allah adalah zat yang mengetahui dengan amat teliti rincian segala sesuatu yang terjadi termasuk ukuran masing-masing. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh tidak perlu cemas di akhirat nanti karena akan memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang-orang yang ingkar memperoleh kebencian. Nah, itu tadi beberapa pembahasan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya membahas mengenai harta dan tanggung jawab. Nah, dapat kita simpulkan, yang pertama Quran Surat Al-Qasas, yaitu manusia harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Manusia juga diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik dan tidak berbuat kerusakan. Yang kedua adalah Quran Surat Al-Hasyr. Allah memerintahkan kita untuk memberi pertolongan kepada anak yatim, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan agar harta tidak hanya berada di antara orang kaya. Allah juga memerintahkan kita untuk menerima ajaran Rasul dan meninggalkan larangan agar terhindar dari hukuman yang amat keras dari Allah. Yang ketiga, bahwa kita orang beriman harus memelihara diri juga keluarga dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, dan penjaganya adalah malaikat yang sifatnya kasar juga keras namun patuh kepada Allah. Dan yang terakhir pada surat Maryam, Allah menegaskan keadaan manusia ketika nanti di hari kiamat, di mana Allah
juga mengetahui segala sesuatu pada hambanya, dan bagi orang-orang yang beriman tidak perlu khawatir karena akan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi pembahasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya membahas mengenai harta dan tanggung jawab. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.